Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya dari IKAS Plus. Mari sama-sama kita dukung channel ini untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IKAS Plus, salam sehat. Semoga selalu dalam keadaan baik dimanapun Sobat IKAS Plus berada. Nah, kali ini di Figur IKAS Plus akan ditemenin sama aku. Perkenalkan, nama aku Yuni Yusmaini Panjaitan dari angkatan ke-8 alumni SMA Negeri 2 Panyabungan. Nah, kali ini Figur IKAS Plus menghadirkan seorang teman yang luar biasa pastinya, nggak kalah hebat dan nggak kalah keren dari figur-figur IKAS Plus sebelumnya. Si kawan ini merupakan lulusan terbaik jurusan fisika di Universitas Andalas tahun 2019, tentunya dengan bermacam ragam prestasi. Nggak sampai di situ aja, beliau juga sudah menyelesaikan program studi magister di Universitas Andalas tahun 2020 melalui program fast track dan dengan IPK cum laude tentunya. Dan yang paling luar biasa, saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di ITB, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Nah, selain itu, dia juga aktif dalam kelompok penelitian, asisten lab, olimpiade-olimpiade di jurusan fisika, dan dengan semua kesibukannya, masih sempat ngajar nih, teman-teman. Nah, luar biasa banget ya. Jadi mau tahu kelanjutannya, langsung aja kita sapa Ahmad Ripai. Halo, Pai. Halo Yuni, Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ini Yuni gimana Yuni? Alhamdulillah, kabar baik juga. Lagi di Oh mana? iya, sekarang lagi di Padang, di kosan sih, rebahan. Kosan ya. Rebahan ini hari Minggu ya. Gimana Iya, keadaan Padang di tengah pandemi yang nggak selesai-selesai ini? Alhamdulillah Padang itu masih asik dan indah dengan wisata dan orang-orangnya. Asik. Alhamdulillah. Ini kesibukannya Iya, apa? Selain kuliah kesibukan. online lah ya. Ya, kalau sekarang lagi kuliah online di ITB, terus eh, ini ada penelitian bareng dosen di UNAN. Terus juga bantu dosen bimbing mahasiswa S1, S2 yang lagi tugas akhir, skripsian sama tesis Keren-keren. gitu. Calon dosen. Amin, alhamdulillah apa? Amin. Doain aja. Amin. Amin ya Allah. Iya. Ini langsung aja lah ya. Kayaknya. Jadi ini kan kuliah di UNAN, jurusan fisika. Itu gimana sih? Dari Ya. SMA tuh emang niat banget masuk fisika, suka banget sama fisika, itu gimana sih ceritanya? Boleh cerita sedikit. Oh, dulu di SMA tuh nggak, bukan fisika malah. Dulu pas Aplikasi. SMA tuh eh, apa? Kalau yang olimpiadenya ikut ini apa informatika Oh iya. sama kawan-kawan yang lain. Dan fisika sendiri kalau di SMA enggak juga sih, enggak terlalu tertarik gitu. Cuman kalau ujian bisa lah gitu. Kalau untuk Adalah lulus 100. ujian bisa. Enggak juga 100. Oh, enggak juga. Cuman bisa lah, enggak remedial gitu. Ah, nah, dan pas ini setelah tamat SMA juga sebetulnya di awal tuh nggak ada niat untuk masuk fisika. Karena kan habis tamat SMA tuh baru-baru tamat SMA ke ini ke Medan untuk ngikuti apa tryout untuk SBMPTN. Kan dulu SBM yang pas apa namanya senam PTN tuh kalah. Iya sama aku juga nggak lulus. Jadi dulu pas itu ke ke Medan tuh Dan uh, ikut-ikut tryout dan nggak ada tuh pikiran untuk ngambil jurusan fisika. mm, Tapi pas pendaftaran senam PTN pendaftaran senam PTN-nya dulu awalnya ngambil teknik teknik sipil gitu, teknik industri, di mana tuh? teknik sipil di Undip, teknik industri juga di Undip. Nggak idealis. Terus
Iya. Nah, yang ketiga tuh nggak tahu milih apa kan. Ya udah, rencananya mau milih matematika, tapi kemarin tuh nggak tahu, rupanya yang pas dicetak kartu ujiannya tuh, kartu SNMPTN-nya, rupanya yang keklik fisika UNAN. Padahal bukan itu tuh. Dia mau matematika. Karena pengennya sih matematika sebetulnya. Jadi udah ke print, rupanya ngikuti SNMPTN, dan alhamdulillah lulus yang fisika UNAN-nya. Fisika UNAN Gitu, ya. jadi jadi nggak tahu. Iya, jadi nggak tahu tuh. Jadi pas udah pengumuman lulus, terus kuliah di UNAN. Nah itu kewalahan sih. Pengen berhenti juga. Pas tahun 1 ya. Ya, pas tahun 1 kan, ke tahun 1 itu semester 1 semester 2 masih belajar ini, fisika dasar, apa, terus ada juga bahasa Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila gitu. Nah, masih bisa lah diikutin gitu kan. Tapi yang masuk semester 3 udah mulai kuliah fisikanya, rupanya beda sama ini pelajaran SMA. Stres dulu tuh. Stres pengen itu. Pengen sempat nelpon orang tua juga malah waktu itu. Oh, ini kayaknya bilang ke orang tua, kuliahnya kok berat gitu. Kuliah di fisika kok berat gitu kan. Jadi bilang dulu kemarin tuh, kayaknya ini apa, pelajarannya tuh di luar apa, di luar bayangan sebelumnya. Nggak pernah kebayang kok fisika tuh sesulit itu gitu kan. Nah, di SMA kan kita misalnya belajar gaya tuh, misalnya masukin rumus kan, misalnya diketahui soal, masukin rumus-rumus gitu. Nah, pas di kuliah rupanya fisika tuh nggak sesederhana itu gitu. Kita harus tahu rumus gaya tuh datangnya dari mana. Jadi gitulah, hancur-hancuran. Ya. Tapi apa, ada dulu dosen satu mata kuliah di fisika bilang gini di kelas, kalau kamu merasa tersesat di jurusan fisika, ya jangan lama-lama dong kuliah di fisikanya. Misalnya kan, kalau misalnya kita tersesat di hutan nih, masa kita mau lama-lama tersesat di dalam hutan kan? Akhirnya dari situ sadar, wah, anggaplah diri tersesat gitu kan. Oh, ini harus cepat-cepat keluar. Gimana caranya ya? Coba belajar otodidak, mandiri. Pelajari buku-buku fisika gitu. Akhirnya jadi keterusan sih, jadi asik jadi. Jadi pas belajar fisika tuh awal-awalnya gini ternyata ya. Gini. Dapat rumus gaya tuh dari sini. Kayak itu. Akhirnya keterusan jadi asik. Dan nggak pernah ngebayangin membuat target juga nggak pernah. Untuk misalnya tamat harus cepat, IPK-nya harus tinggi, nggak pernah. Jadi setelah pertama kali merasa asik belajar fisika tuh, tahu ilmu fisika tuh kok udah nyaman gitu, nggak harus nilai A kok. Aku tuh mengerti satu ilmu fisika, ya udah. Kalau misalkan dapat nilai A misalnya ujian, mungkin itu bonus dari belajar gitu. Nganggapnya gitu. Jadi dinikmati. Karena iya, jadi dinikmatin aja. Jadi asik kayak belajarnya, ngalir asik. Nggak dijadikan beban juga sih. Dan alhamdulillah tamat sebelum waktunya untuk tamat juga kemarin. Dan alhamdulillah nilainya nggak jelek-jelek banget. Nggak jelek-jelek banget karena lulusan terbaik gitu ya. Iya, alhamdulillah. Kayak itu. Jadi kan nih, berarti habis dari S1 langsung S2. Nah, itu ikut fast track kan? Fast tracknya tuh sistemnya gimana? Oh, kalau fast track tuh jalur percepatan yang apa? Pas kita kuliah S1 boleh ngambil kuliah S2. Kayak itu. Kalau di UNAN
emang ada program fast track tuh. Dan aku tuh angkatan pertama, kayak Angkatan angkatan pertama. uji coba gitu. Iya, kayak Oh ya? angkatan uji coba gitu. Jadi pas tahun tahun berapa yang 2019, tahun 2019 tuh UNAN ngadakan di semua prodi, kalau nggak salah di semua prodi, termasuk apa jurusan fisika, Hmm. ngadain program percepatan. Jadi mahasiswa S1 yang lagi tahun akhir, kan tahun 2019 untuk angkatan ini kan tahun akhir. Mm. Nah pas itu semester 7. Jadi pas kuliah semester 7 tuh boleh ngambil kuliah semester 1 di kuliah S2. Oh gitu. Dan biaya kuliahnya nggak ada biayanya karena kita kan lagi kuliah satu Masih nih, ya S1. udah biaya. Wow. Ya jadi kehitung biaya satu kan. Jadi dulu tertarik karena ini, karena masalah biaya sih, jadi murah kan, apalagi Iya dulu sih. pas dapat 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 bidik misi juga, jadi emang nggak bayar S2-nya juga kayak itu. Wah, keren keren. Jadi ya udah ngikut-ngikut aja. Tapi itu ada seleksinya kemarin, Oh, kan ada ada seleksi. beberapa orang, iya, Ada syaratnya gitu ya? diseleksi. Ada kayak di UNAN tuh syaratnya kemarin nggak boleh nilai satu mata kuliah pun di bawah nilai B, nggak boleh kayak itu. Wah, berat ya? Iya, tapi nanti boleh daftar, siapapun boleh daftar. Kalau misalnya nggak ada Nggak yang ada yang apa, nggak ada memenuhi syarat gitu? memenuhi syarat gitu kan, mungkin bisa kan, oh ini bisa dipertimbangin kayak itulah. Iya ya. Jadi kemarin tuh kita seangkatan yang fast track ada 4 orang, 3 orang cowok, 1 cewek Oh, kayak itu. cuman 4 orang berarti. Iya, yang angkatan pertama fast track. Angkatan pertama. Itu yang lulus Tapi 4 yang atau yang daftar 4 gitu? lulus sempat, yang daftar mah banyak, Iya banyak sih, yang mau ikut masih kan. banyak peminat itu. Iya. Dan salah satunya alhamdulillah ikut juga. Jadi pas semester 7 kuliah S1 itu udah kuliah semester 1 S2. Pas semester 8 udah tamat kan S1-nya. Ya Iya. udah tinggal kuliah S2 aja. Tinggal kuliah S2. Nah, semester 9 harusnya itu kuliah S2-nya semester 3. Dan di semester 9 itu berusaha namatin S3 S2-nya. Satu semester itu ditamatin. Jadi totalnya tuh 4 tahun 6 bulan tamat S2 S2. sama Oh, satunya. keren keren. Luar biasa, luar biasa. Oke. Wow. Itu belajarnya gimana itu? Belajarnya mah belajar belajar aja. Tapi Gak kalau kayak udah apa, nikmatin ya ngalir aja kayaknya ya. iya ngalir aja, nggak apa, nggak jadi beban sih. Maksudnya kalau mau misalnya kita tuh kan masih anak muda nih, Iya. mau nongkrong misalnya ya udah nongkrong aja. Nongkrong aja. Oke. Iya. Kalau mau main futsal misalnya, Main ya udah futsal main aja. futsal dulu. Oh Ya gitu. olahraga dulu. Iya iya benar-benar. Tapi jangan ganggu waktu ini, eh, waktu Belajar. belajarnya. Ya, jadi apa? Kita tuh harus apa namanya? Tanggung jawab ke diri. Misalnya tanggung jawab kita tuh di posisi pas aku waktu itu posisinya kuliah kan. Hmm. Ya tanggung jawab sama kuliahnya. Kalau misalnya keluyuran boleh, asalkan tetap tanggung jawab sama kuliahnya tadi. Mau Selesaikan dulu nongkrong tugas silakan. gitu ya. Iya, habis itu kalau mau nongkrong nongkrong. Karena belajar belajar aja pun terus stres juga kan. Iya sih, muak lagi gitu. Muak juga kayak itu. Banyak aktivitas aja misalnya kayak apa? Ikut yang lain kayak ikut organisasi kayak Hmm. itu. Atau mungkin bisa kayak kemarin kan pernah ini juga ngajar ngajar-ngajar les ke rumah orang tuh asik juga ternyata. Asik juga ya. Iya, ngajar les di apa? Di bimbel ada juga. Ke rumah-rumah orang anak-anak SMP di Padang gitu. Itu jadwalnya gitu nggak padat gitu ya? Ya, kayaknya padat Padat kan? tapi dibawa asik aja. Iya kan? kalau kalau dibawa dijadikan beban kan bakalan stres kan. Betul-betul. Jadi misalnya kita belajarnya fisika nih, atau misalnya pas itu lagi penelitian kan, lagi Hmm. penelitian.
untuk penelitian maunya ada refreshing ya. Ya udah nanti pas ngajar tuh jadikan refreshing aja ngajarnya. Kan ngajar tuh nggak apa namanya nggak harus jadi beban, asik aja ngajar. Ngobrol-ngobrol sama anak-anak SMP itu kan kita bisa ketawa-ketawa juga kan. Bisa Kayak healing itu. juga sih itu. Iya. Jadi penelitiannya itu berapa lama tuh yang untuk S2? Sebetulnya penelitian S1 S2-nya tuh nyambung. Oh nyambung. Jadi lanjut gitu di ya? iya lanjut. Jadi kalau misalnya total penelitiannya dulu dari semester 6 sih, kalau aku dulu mulai penelitian tuh semester 6 sampai eh, semester 9 tuh lah. Kalau misalnya S1 sampai semester 9 tuh. Berapa tahun tuh ya? Gitulah 1,5 tahun mungkin. Segitu lamanya Untuk penelitian. untuk Tapi penelitian. untungnya lanjut ke S2 ya. Jadi di S2-nya nggak Iya lama lanjut ke lagi gitu. iyalah. Jadi dibagi kan, kita ending penelitiannya nanti A misalnya, tapi nanti untuk sampai A dibagi. Oh ini sampai sini jadi skripsi nih. Nanti sisanya Wah, jadi tesis kayak itu. ya. Jadi jangan apa, kalau misalnya beda-beda tuh berat tuh. Iya sih, Kayak itulah. pasti dasarnya lagi, ngulang lagi. Iya. Iya sih. Jadi satu aja. Tips juga nih untuk yang mau ngambil fast track kayak gitu. Berarti udah dipersiapkan kan ya dari penelitian S1-nya emang bakal lanjut ke S2 gitu. Iya, dan itu juga sebetulnya kalau untuk lanjut sekolah tuh tergantung kitanya juga tuh. Kalau misalnya kita pengen apa, S1 udah nih, kita pengennya habis nih kerja, ya udah silahkan nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya yang impiannya eh, Sekolah agak dulu. berbeda, misalnya ya sekolah dulu nggak apa-apa, sekolah aja kayak itu. Nggak ada paksaan kan itu. Betul. Kan apa, sukses itu nggak harus pakai gelar tinggi, That's kayak right. apa gelar yang banyak tuh. Ya, ya. Ya apa, jadi petani juga bisa sukses kok itu, kayak itulah. Jadi tergantung kitanya. Kalau misalnya kita eh, pengennya habis S1 langsung kerja, kita udah definisikan suksesnya kita tuh di situ, ya udah berarti di situ. Berarti udah Kan sukses. misalnya kayak ya kayak misalnya kan bahkan bisa aja kan ada ikatan dinas juga tuh. Tamat SMA masuk ikatan dinas kayak itu. Nah itu sukses juga tuh, yang apa, kan langsung PNS kan. Iya sih. Sama ya kayak itu hebat juga, yang masuk ikatan dinas itu hebat juga. Tapi kalau misalnya pengennya misalnya jadi peneliti, pengen jadi dosen, nah itu eh, untuk jenjang karir sebetulnya itu perlu sekolah lanjut sih. Benar-benar. Bisa lanjut S1 S2 atau mungkin di industri sekarang tuh juga mungkin sekarang tuh untuk naik ke jenjang karir, misalnya naik pangkat di perusahaan, itu perlu juga gelar tambahan. Ya. Iya. Jadi ada pentingnya kalau kita mau karirnya stop di posisi tertentu, misalnya kita kerja di perusahaan kan, kita cukup di posisi yang kita sekarang miliki itu kayaknya udah cukup gitu kan, ya udah nggak usah lanjut. Kayak itu, karena nanti kalau lanjut malah jadi beban kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita pengen jadi pemimpin di perusahaannya, tapi harus pas dicek sarannya harus doktor misalnya kan, ya udah berarti harus lanjut. Terus sekolah. Ya capai aja mimpinya gitu, kayak gitu sih. Iya sih. Berarti habis S2 nih, udah S3 aja lagi nih. Nah itu gimana tuh? Iya. Udah masuk ITB gitu kan. Itu ada hubungan lagi sama Unannya atau dari program apa, beasiswa gitu? Ada sih. Karena kemarin tuh kan pas habis tamat S2, nah ini penting juga nih. Jadi kalau kita mau lanjut S2, jangan nanggung. S2 tuh pas aku nih ngerasain kan. Pas tamat S2 kok kayak apa? Kayak pisau gitu. Pisaunya nggak tajam. Jadi serba nanggung tuh. Jadi pas udah tamat S2 jadi nanggung. Mau lamar dosen nih. Ya. Nanti saingannya anak S3. Kayak itu loh.
Nah jadi eh, langsung mikir lagi kan, oh apa ini nggak bisa sampai sini, harus diselesaikan. Nah, nanti urusan kerjanya belakangan kayak itu. Akhirnya coba ada diskusi juga sama dosen yang di UNAN kan. Akhirnya dikasih gambaran, eh, ya udah lanjut aja. Coba lanjut ke sini. Ya udah, habis itu daftar coba. Alhamdulillah keterima kan dosen apa jadi mahasiswa di ITB. Lanjut Itu dengan prosesnya. apa? eh, kalau prosesnya sama kayak ini, masuk S1 dulu kan, ada ujiannya juga, ada syarat-syaratnya. eh, tapi ujiannya tuh bukan ujian kayak SBMPTN, ujiannya malah lebih lebih sulit karena ujiannya itu langsung ujian bidang fisika. Kalau kita daftarnya dokter fisika, ujiannya ujian fisika. Dan yang diujikan tuh materi S1 sama S2. Nah, itu agak kewalahan juga sebetulnya pas ujian. Karena kan yang menguji kan orang ITB. Kita Kebayang. S1-nya S1 S2-nya S1 S2-nya di UNAN nih. Jadi kan ada gap ini kan. Iya sih. Apa ada beda kurikulum. Iya, 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 Tapi benar. alhamdulillah lah bisa. Mungkin nggak, mungkin karena ini juga eh, apa doa juga sih dari orang tua tuh, Nah, itu mungkin sih yang paling dimudahkan kan. penting pasti. Iya, iya. Iya, Hmm. Dan akhirnya udah jadi mahasiswa baru di ITB gitu ya. iya benar. Keren nih. Itu nanti mengenai biaya kuliah gitu berarti yang Oh, biayain kalau biaya kuliahnya sebetulnya daftarnya tuh jalur jalur reguler. Jadi reguler. biayanya ya biaya pribadi gitu. Kalaupun Hmm. ada apa, kalaupun ada beasiswa namanya tuh mungkin kalau diberi nama ya, pada scholarship itu, beasiswa dari ayah gitu. Oh, alah. Gitu. Tapi tertolong sama ini, kan ada kerja sama penelitian. Aku tuh jadi ini apa di UNAN tuh setelah tamat tuh jadi asisten peneliti. Jadi bantu-bantu penelitian dosen di UNAN gitu kan. Mhm. Nah, kebantu dari situ sih. Kebantunya dari situ. Yang untuk bantu uang kuliahnya kan. Akhirnya berani lanjut. Kalau nggak ada itu mungkin nggak lanjut Berat. juga. Mahal. Iya, mahal. Jalannya gitu kan. Apalagi di ITB ya. Terus karena iya, terus ada juga ini ada kerjasama penelitian sama orang orang India, Nah, tapi dia anggota anggota peneliti di Amerika dia. Nah, jadi kami itu yang di UNAN kelompok kelompok kajiannya, ya. Kelompok kajian yang kami, aku sama dosen tuh, dosen pembimbing yang di UNAN punya kerjasama sama itu. Eh, Baru sih kerjasamanya baru tahun lalu 2020. Nah, jadi karena itu juga, jadi kita mengajukan riset. Nanti eh, setelah diajukan riset kan lulus didanai misalnya oleh suatu lembaga. Nah itu yang ngerjain ya, kami yang ngerjain. Tapi karena mahasiswa kan, aku yang mahasiswa tuh, aku yang ngerjain kayak itu. Tapi nanti dari situ jadi tambahan biaya kuliah juga kayak itulah kira-kira. iya, Jadi iya. bukan bukan beasiswa sih. Karena kalau beasiswa kan sulit dapatinnya. Kalau beasiswa tuh harus bagus bahasa Inggrisnya. Ada syaratnya tuh kayak kayak LPDP itu kan harus Ya ini. itu. Ini orang orang tuh minta bahasa Inggris 530. Ya seminimalnya tuh kita harus siapin 550 lah tupel Mhm. bahasa Inggris tuh. Nah, kan sulit ngajarnya. Jadi Iya. eh, itu pakai jalur yang lain. Kan nggak satu jalan ini. Benar-benar. Jalan katanya jalan ke Roma tuh nggak satu gitu. Iya, betul, betul, Nggak betul. bisa dapat beasiswa mungkin jalur yang lain Hmm. gitu. Benar-benar. Keren sih. Salut, salut. Mantap.
Jadi itu nanti berarti belajarnya, kuliahnya itu sama lah ya, sama yang ngambil S3 yang dari kampus lain misalnya. Ya, Dari tempat lain ngambil di ITB berarti sama lah ya. iya sama-sama. Banyak sih. Kemarin kan apa ada pengenalan jurusan. Hmm. Wah, pas dilihat orangnya kok orang tua semua gitu. Iya ya. Orang-orang tua semua yang udah 40-an, 60, ada yang hampir 60 kemarin tuh ada tuh seangkatan. Jadi paling muda lah ya. Jadi paling muda. Ya kalau di angkatan tuh termasuk sih yang paling muda. Gila. Tapi masalah apa awal-awalnya tuh kaget dan takut juga pas itu. Kenapa? Ya kawan-kawan ke orang tua. Jadi Iya sih. ilmunya tuh pasti apa Ah, lebih mapan kan, iya. lebih itu. Belum Jadi tentu pas ngomong sih. tuh khawatir agak-agak ragu gitu. Iya sih. Jadi sama berarti ini lagi kuliah online tuh disertasinya mulainya kapan tuh? Oh sekarang udah mulai Oh langsung penelitiannya. mulai gitu ya? Ya pas ini kan eh, Juli, iya pendaftarannya pengumuman keterima di ITB itu Juli. Tapi jauh sebelum itu udah hubungin profesor, udah email profesor yang bakalan jadi pembimbing. Mm-mm. Wah, email profesornya tuh di Maret kalau nggak salah, pas Maret. Jadi pas udah pengumuman di Juli, pembimbingnya langsung undang ke grup mahasiswa beliau. Nah, Ah, itu langsung pertemuan minggu depannya. Jadi hari ini nih misalnya pengumuman, ya minggu depan tuh langsung pertemuan untuk bahas di penelitian disertasinya. iya, iya. Dikasih tugas, nanti ngerjain ini disertasinya nanti tentang ini. Eh, baca jurnal-jurnal yang ini dikasih semua, nah dilaporin tiap minggu. Iya ya. Iya, Berarti ini masih kayak kajian teori gitu lah ya. iya. Kalau aku tuh bidangnya memang teori, bukan Bukan eksperimen. praktikum. Oh, Dari S1 tuh bukan eksperimen tuh, S1, S2 dan S3-nya tuh bukan eksperimen. ini masih Murni berkaitan lagi nih sama yang S2. Masih lanjutan atau gimana nih? masih Masih lanjutan ya. tapi tinjauannya beda tuh. Oh, Kalau kalau S1 kan fisika tuh ada dua tuh. Secara teori kan. Eh, ada yang klasik, ada yang modern kayak itu. Nah, modernnya tuh kita sebut kuantum kayak itu. Jadi pas S3 tuh pas S1 S2 klasik dan yang S3 ini yang kuantum. Tapi tetap sama gitu. Satu bidang juga kayak itu. berarti ini masih di Padang itu. Ke Bandungnya kapan nih? Berarti Kalau ke Bandungnya nantilah. nanti ya. Belum tahu ya. Iya. setelah setelah corona agak-agak mereda mungkin atau mungkin nanti di akhir nggak tahu juga. Kayaknya nggak reda-reda juga ini corona ini. Insya Allah tahun depan mungkin. Iya. Amin. Berarti selama kuliah tuh sibuk lah ya. Banyak banget kegiatan. Terus ikut klub penelitian itu gimana tuh ceritanya? Oh, kalau yang masalah ikut gabung di penelitian tuh itu dari skripsi itu. Jadi pas skripsi itu eh, karena nggak tahu mungkin karena rajin kali. jadi jadi dosennya ngajak ini ngajak Bisa nih ngajak diajak nih, rajin nih. ngajak join. Iya. Atau mungkin karena dongkol juga. Karena tiap hari gangguin dosennya kan. Oh, biar cepet Soalnya kelar. nggak tahu kan di fisika tuh banyak lagi bidangnya. Hmm. Ada banyak bidang tuh. Nah pas yang aku ini bidang fisika teori namanya. Jadi emang agak berat tuh bidang yang fisika teori itu. Kalau kata orang fisika, kalau bisa menghindar dari bidang itu bagus kita menghindar kayak gitu. Tapi
Tapi paling ngambil itu malah ya. Ngambil karena nggak bisa ini, karena nggak bisa yang lain, nggak bisa eksperimen. Gitu pula ya. Kalau itu nggak ada modalnya. Kalau bidang psikoteori itu nggak ada modalnya. Yes, berarti Modalnya cuma pena sama HPS. Nanti kita coret-coret rumus tuh. iya, betul. Jadi nggak ngeluarin biaya juga kan. Bener, iya sih. Jadi pas itu suka suka apa banyak yang nggak tahu kan. Nyinyir sih ke dosennya. Pak mau diskusi ini. Besoknya nanya lagi tuh. Mungkin karena dongkol juga. Banyak kali pertanyaan anak ini. Banyak kali pertanyaannya kan. Kayak itulah. Keren sih, keren. Jadi waktu S1 tuh masih sempat ngajar gitu kan. Jadi terus kayak tadi masih kalau mau main futsal dulu. Itu cara bagi waktunya gimana tuh biasanya? Kayak apa ada nggak sih Kalau hari ini harus futsal gitu? enggak, Oh, itu biasanya ngalir aja sih. Tapi kalau masalah belajar tuh ada, misalnya hari ini belajar yang ini sampai dibatasin biasanya jamnya, sampai jam segini belajar ini. Nanti bisa jam berapa jam di tuh? sini biasanya kalau nggak candu ya 2 jam. Tapi kalau candu Ngeri. nanti kan Belajar suka suka ini sih. suka Tapi bablas. biasanya nggak, iya biasanya nggak sesuai jadwal karena itu tadi candu. Keren ngeri. Jadi pas pas apa buka pelajaran pertama pagi misalnya, kalau misalnya nggak kuliah kan nanti keterusan sampai sore itu, sampai Yes. malam gitu. Gila, Kayak itu. Gila serius. Keren. Tapi nanti kalau bosan ya udah keluar. Nongkrong. Bosan ya nongkrong. Nanti pas nongkrong diajak kawan. Hari ini main folio, hari ini futsal yuk. Kayak itu. Ya udah pas hari kesepakatan sama kawan tuh pas main ya udah jangan belajar, main. Iya sih, main, belajar Iya. gitu ya. Iya, kayak itu. Nah pas yang ngajar tuh gitu juga. Ada Jadi nggak pas sih? nggak gimana? Lanjut dulu. Nah, jadi pas nggak belajar dulu kan suka suntuk sebetulnya. Kan belajar suntuk. Apa sih kegiatan mau ngapain nih ya udah akhirnya cari-cari tempat ngajar. Kayak itu. Dapat Untuk refreshing gitu. sebetulnya. Iya, untuk refreshing aja. Kayak itu. Iya sih. Refreshing yang berguna banget. Iya, kan refreshing itu jangan sampai ini nggak ada gunanya. Iya sih. Daripada cuman hangout sana sini, ya kan ngabis-ngabisin Iya, duit gitu kan. Itu betul sih. betul. Tapi sesekali itu nggak apa-apa, misalnya Iya. rekreasi kayak itu kan, nggak apa-apa lah. Kita tuh butuh hiburan juga. Di Padang banyak laut gitu kan. Pantai. Nah, iya tapi jarang sih. Kalau Jarang. teman-teman sering. Kalau teman-teman sering pergi. Kebanyakan belajar kayak gini. Kalau nggak juga. Oh, juga. Pergi juga, cuman kadang mikirin ongkosnya sih. Wah pergi ke pantai tuh bisa makan 2 hari. Anak kosan banget. Iya sih, kita harus berpikir kayak ekonomis. Iya betul. Ada nggak sih kayak tips biar fokus kayak tadi itu dari pagi sampai sore itu keterusan sampai malam gitu? Oh, mungkin ini sih dijadikan kayak apa namanya, bukan juga hobi sih, cuman kita tuh jangan, misalnya kalau belajar nih jangan jadikan beban gitu, anggap aja santai aja gitu loh. Jadi pas nanti nikmatin aja, jangan ini juga, kalau belajar tuh jangan ada target-target yang lain. Kalau aku nggak ada sih, belajar tuh untuk paham aja, kalau nggak paham ya nggak selesai. Kalau aku tuh kalau nggak paham nggak berhenti belajar. Itu ada kan
kebanyakan kita tuh juga belajar tuh untuk ujian, untuk dapat nilai A, ini harus SKS. diringkas semua tuh. Nah, kayak itu kan, jadi kayaknya memuakkan juga sih. Yes, itu. Nah, kayak itu. Jadi jangan jadi beban. Muntah Eh, tuh jadi. iya, bagus belajar tuh dikit aja, sejam sehari misalnya, tapi lengkap dan Hmm, paham yang dibaca. Jangan baca satu paragraf satu hari itu, kalau menurutku sih lebih bermanfaat kalau kita kebut-kebutan untuk cari nilai A. Kayak itu. iya sih. Benar-benar. Nanti kalau kita metode belajarnya kayak itu, jadi kalau nggak ada baca satu hari itu jadi kayak, Kosong gitu ya. iya, ah hari ini kok nggak baca, kok agak lain kayak gitu. Oh, Nah, kayak itu karena kita nggak cari cari apa namanya, cari hadiah dari belajar tuh, kita cuma cari ilmunya doang cari kayak. ilmu ya. Iya, Benar. jadi kalau nggak ada nambah, kayak satu kosakata aja tiap hari misalnya, itu kayak aneh sih jadinya kalau kebiasaannya. Hmm, Iya, tapi memulai itu pasti sulit karena biasanya kalau kita buka buku tuh mata tuh agak berat tuh. dibaca sama buku jadinya. Iya, nantinya lama-lama bukunya yang baca kan. Makanya jangan dijadikan beban, buka aja bukunya, buka, baca aja satu kalimat misalnya. Ya udah, besok tambah kalimat yang lain. Besoknya tambah kalimat yang lain. Lama-lama kebaca satu buku. Benar ya. Kayak itu. Tapi tiap yang dibaca itu jangan asal baca juga. Nanti Harus baca, oh udah. pahami juga gitu ya Iya, kan. harus paham juga. Iya, gitu sih. Jangan jadikan beban aja. Belajar tuh bukan hal yang eh, harus membebani kita, malah belajar tuh harusnya asik. Karena dengan kita belajar tuh wawasan nambah kan. Iya betul. Dan ini hebatnya belajar ya, atau ilmu lah. Kita baca satu ilmu nih, udah paham misalnya, atau kita belum paham, kita sampaikan ke orang. Nanti ilmu kita nambah tuh. Nanti yang tadinya kita kurang paham setelah cerita Jadi paham. di kitanya jadi paham kayak itu. Jadi nggak ada ruginya. Jadi eh, kalau bisa jangan jangan apa, jangan nggak menyediakan waktu untuk Belajar. belajar kayak itu. Iya betul. Oke. Ini pesan untuk sobat-sobat IKAS Plus, baik untuk adik-adik yang masih SMA itu ada yang minta pesannya dong. Buat adik-adik tuh yang Oh, misalnya untuk milih jurusan tuh ada nggak sih? Gimana? kalau untuk yang masih sekolah di SMA terus gitu kan, eh, jangan ini, teriakkan aja mimpimu gitu, biar biar aja orang ketawa, That's right. nggak usah, iya nggak usah khawatir, pokoknya teriakin aja mimpimu, capek aja dengan giat sih, dengan kerja keras, nggak usah memandang latar, jangan risih misalnya latar belakang kita dari kampung nih, ya biasanya orang yang dari kampung tuh malah yang lebih yang bakalan jadi orang hebat. Betul-betul. Terus kalau misalnya dulunya kita tuh nakal, ya segeralah ini apa, Sadar. jangan jangan berlarut di nakalnya, langsung bergerak cari mimpinya gitu. Dan kalau misalnya jangan khawatir juga, misalnya kalau kawan kita nih sekolahnya di apa, di luar negeri gitu kan, di kampus-kampus top, kita nih cuman di swasta, ya jangan khawatir, orang hebat tuh lahirnya dari dirinya sendiri, bukan dari kampus itu. Mantap. Percuma juga kampusnya hebat kalau orang yang kuliah di situ nggak hebat kayak. Jadi Itu sih. yang hebat tuh kitanya, bukan kampusnya. Itu perlu diingat juga tuh. Jadi apa, nggak usah risih, santai aja. Pokoknya tetap berjuang aja. Apapun kata orang, kita tuh harus hebat. Oke, mantap-mantap. Gitu. Kalau buat kawan-kawan nih yang masih berjuang untuk skripsian, yang masih ataupun mahasiswa-mahasiswa baru,
Gimana? Oh, kalau untuk kawan-kawan yang lagi skripsian, terus semangat aja. Karena durasi waktu lulus cepat tidaknya lulus tuh nggak menjamin kita orang tuh bakalan sukses. Jadi kalau misalkan, tapi ingat kalau kita lamanya karena kita malas, wah itu bahaya. Segera segera cari titik balik untuk menyelesaikan itu. Bahkan bisa jadi beban. Misalnya gini, kita ada kendala ekonomi misalnya, atau orang tua, kan masa pandemi sekarang. Kita bantu orang tua gara-gara karenanya kita jadi telat skripsiannya kan. Nah, itu sebetulnya kalau menurut aku pribadi ya, bagus selesaikan cepat skripsinya, cepat sarjana, habis itu bantu orang tua. Bener sih. Kayak itu. Nah, tapi itu tadi, nggak usah khawatir. Orang kawan udah S1, S2, S3. Aku nih malah belum S1-nya ya belum siap. Ya udah nggak masalah. Pokoknya tetap semangat aja. Karena toh yang S1, S2 juga itu belum tentu dia sukses gitu kan. Kayak itu. Terus bagi yang mahasiswa baru, coba aja aktif kuliahnya. Main boleh, asalkan main-main itu boleh, tapi jangan larut di mainnya. Ingat cita-citanya gitu. Kita nih kuliah untuk ngapain sih gitu. Kalau kuliahnya untuk ngambil ijazah misalnya, ya udah buruan ambil ijazahnya. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk lanjut sekolah yang lain nanti, ya udah buruan capai itu gitu. Intinya niatnya tapi tuh harus benar ya. Iya, tapi sembari menggapai itu semua untuk yang baru-baru tetap aktif juga, kan kita butuh soft skill juga kan, aktif organisasi, aktif hal-hal yang lain lah, ikut seminar kayak gitu, ikut workshop, pelatihan apapun itu. Apalagi sekarang tuh bagus karena ini kan ada program Merdeka Belajar, ya udah maksimalkan aja. Kampus Merdeka. Maksimal, iya. Oke. Pokoknya jangan larut di main-mainnya. Gitu sih. Benar-benar. Jadi harus fokus sama niatnya mau kuliah tuh mau ngapain gitu ya. Iya betul. Benar-benar. Sama kuliah ini masih kuliah online kan? Ada nggak sih kayak jenuh gitu, bosan masih gitu kan? Gimana sih Pak itu apa sih namanya ngadepinnya tuh gimana gitu, kayak belajar online tuh agak aku ngerasain bosan sih gitu. Kalau aku kan baru pertama nih ngalamin nih setelah yang kuliah itu yang S1 S2 masih kuliah offline. Iya. Jadi kemarin pas pertama kali kuliah online nggak tahu cara jadi bolos tuh minggu pertama bolos ya. Jadi karena nggak tahu, ini harus ngapain di sini. Nah, sekarang udah kebiasa. Iya, agak sulit sih ngikutinya. Jenuh malah. Pasti agak ribet. Ini harus masuk Zoom, absennya gimana gitu ya kan? Iya betul. Lihat cuma nonton di layar gitu. Gitu. Dengerin gitu kan. Oh ya gini ya gini. Gitu. Agak apa sih? Nggak tahu, kalau aku cepat ngantuk. Depan layar terus. Iya sih. Iya. Buat terakhir nih, ada nggak kata-kata motivasi ataupun yang selalu bikin Ripa itu fokus di tujuan gitu? Kalau dari nggak tahu, mungkin bisa apa juga untuk yang kawan-kawan yang lain mungkin kan. Kalau dari aku tuh motivasinya ya orang tua sih. Jadi pengen punya arti buat orang tua. Iya. Kalau kita tuh nakal, jujur aja dulu. Mungkin juga tahu dulunya gimana kan gitu kan sangkatan. Nah, kalau kita misalnya nakal rada-rada badung bandel gitu, cobalah sesekali merenung gitu kan. Apa sih yang nanti bakalan dikasih untuk orang tua. Jadi kalau misalnya, kalau aku lampiaskannya ke kuliah nih,
besok tuh harus jadi orang ini, biar orang tua bangga gitu. Iya, iya. Nah, jadi mungkin beda orang beda cara memotivasi dirinya. Kalau aku gitu, kalau aku untuk orang tua, berjuang tuh untuk orang tua. Kapan lagi orang tua tuh makin lama, makin hari makin tua. Iya, iya. Ya kapan kita kasih gitu kan? Benar-benar. Ya. Benar. Kalau kita lagi jadi siswa, setidaknya nilai bagus ujian itu bisa diperlihatkan ke orang tua. Kalau lagi kuliah, ya dengan IPK bagus misalnya, dengan kuliah nggak ngulang misalnya. Kalau bisa juga dengan berprestasi, dengan lanjut studi, pokoknya iya kasihlah yang terbaik untuk orang tua gitu. Benar. Gitu sih. Tapi itu lagi beda orang pasti beda. Iya. Jadi setiap orang tuh pasti punya motivasinya masing-masing, kayak aku tuh kuliah untuk ini gitu, atau mungkin untuk sukses, untuk dapat kerja yang lebih layak gitu kan. Jadi kayak ada juga gitu. Balik lagi kayak yang mampu memotivasi diri kita itu ya diri kita sendiri gitu. Ya bisa aja minta motivasi dari orang, tapi nggak selalu tuh motivasi orang itu berlaku untuk diri kita gitu kan. Jadi balik lagi yang bisa memotivasi diri sendiri ya diri sendiri gitu kan. Karena kawan misalnya guru atau motivator sekalipun itu cuman bisa ngasih dorongan aja. Yang bakalan gerak mah kitanya sendiri. Kita doang, harus kita sendiri itu. Iya. Kalau apa misalnya orang ratusan kata-kata motivasi dilempar ke kita nih, tapi dari kitanya nggak gerak. Ya, gitu kan? Nggak guna. Nah itu tadi untuk gerak di diri katanya tiap orang tuh beda faktornya. Bisa dari orang tua, mungkin bisa dengan iri dengan kawan misalnya. Wah aku harus ngalahin sini nih kayak itu bisa juga. Gitulah kira-kira. Oke. Jadi itu tadi sebagai penutup untuk bincang-bincang di figur Ikasfus kali ini. Banyak banget manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh teman kita. Mudah-mudahan teman-teman Ikasfus yang udah nonton sampai sini, kalian luar biasa, karena kalian udah mendapatkan banyak banget tuh manfaat gitu kan. Jadi jangan disia-siain pelajaran-pelajaran yang udah disampaikan dari kawan kita. Dan makasih banyak buat Ripai yang udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, padahal ini hari libur ya. Iya. Udah aku ambil nih waktunya setengah berapa jam nih, hari Minggu loh. Nggak apa-apa. Jadi makasih banyak, sukses terus buat Ripai, terus nanti mudah-mudahan kuliahnya lancar. Amin, makasih. Terus adik-adik SMA dari SMA Negeri 20 Panjembukan nanti bisa ketemu di UNAN sebagai mahasiswa dan dosen. Amin. Amin ya Allah. Makasih juga udah diundang. Sip. Terus untuk sobat Ikasfus, sampai di sini untuk obrolan kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan untuk video-video Ikasfus selanjutnya. Nantikan figur-figur Ikasfus selanjutnya yang lebih keren lagi, lebih seru lagi pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.